Halo, bertemu lagi dengan Bu Nindi. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret tentang geometri. Nah, barisan dan deret geometri itu sudah kita pelajari ketika kita berada di sekolah menengah pertama. Akan tetapi, ini akan kita pelajari tentang yang lebih tingkatnya lebih tinggi. Nah, bagaimana latihan-latihan soalnya? Kita cek dalam slide berikut ini. Nah, berikut adalah contoh-contoh tentang barisan geometri. Nah, contoh soal yang pertama, jika diketahui suatu barisan geometri dengan U2 ditambah U3 atau suku kedua ditambah suku ketiga adalah 16 dan suku keempat ditambah suku kelima adalah 16/9. Rasio dari deret geometri tersebut adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa UN itu menggunakan rumus A dikali R pangkat N-1. Sehingga ketika U2 ditambah U3, itu U2 itu adalah AR, U3 itu adalah AR kuadrat. Jadi ini AR, lalu U3 AR kuadrat. Nah, atau dapat disederhanakan menjadi AR dikali 1 plus R itu sama dengan 16. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan pertama, yaitu 1 plus R sama dengan 16 per AR. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah U4 ditambah U5. Nah, di mana U4 itu AR pangkat 3, U5 itu AR pangkat 4. Sehingga dapat disederhanakan menjadi AR pangkat 3 dikali 1 plus R sama dengan 16/9. Atau 1 plus R itu adalah 16 dibagi 9 dikali AR pangkat 3. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita bisa substitusi sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Atau dapat disederhanakan menjadi R kuadrat itu 1/9. Sehingga R-nya itu adalah 1/3. Sehingga kita dapat peroleh rasio dari deret geometri tersebut adalah 1/3. Nah, soal berikutnya adalah diketahui barisan geometri sebagai berikut. Setengah, sepertiga, 2/9, dan seterusnya. Jika UN itu 32/729, nilai N yang memenuhi atau banyaknya suku. Dari rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, kita tahu bahwa U1-nya itu adalah setengah, U2-nya adalah sepertiga. Nah, sehingga kita bisa peroleh rasionya, di mana rasio itu adalah U2 per U1, sehingga diperoleh rasionya adalah 2/3. Nah, karena rasionya 2/3, kita substitusikan ke UN, di mana hasilnya adalah 32/729 sama dengan setengah dikali 2/3 dipangkatkan N-1. Atau diperoleh nilainya adalah 64/729 sama dengan 2/3 pangkat N-1. Nah, 64/729 ini dapat disederhanakan menjadi 2/3 pangkat 6. Nah, karena ini kan bilangan pokoknya sama, sehingga diperoleh N-nya adalah 7. Sehingga banyaknya suku yang memenuhi adalah 7. Nah, soal yang ketiga, diketahui deret geometrinya 216 ditambah 72 ditambah 23 dan seterusnya. Nah, jumlah suku kelima sampai suku ketujuh. Nah, suku kelima sampai ke-7 adalah suku kelima, 6, dan 7. Di sini diketahui U1-nya 216, U2-nya 72. Karena deret geometri, maka diperoleh rasionya adalah sepertiga. Sehingga U5 ditambah U6 ditambah U7 itu bisa disederhanakan menjadi AR pangkat 4 ditambah AR pangkat 5 ditambah AR pangkat 6. Atau AR pangkat 4 dikali 1 plus R kuadrat. Di mana A-nya adalah U1 yaitu 216, R-nya adalah 1/3, kemudian tinggal disubstitusikan. Nah, dapat disederhanakan menjadi 104/27. Sehingga jumlah suku kelima sampai suku ketujuh adalah 104/27. Contoh soal berikutnya, suku kedua suatu deret geometri adalah 3/2.
Jika jumlah tak hingga deret tersebut adalah 6, suku ke-6 deret tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada clue bahwa dia adalah tak hingga deret, sehingga kita menggunakan rumus S tak hingga. Di mana suku kedua itu U2 itu 3/2. Sehingga kita ketemu, sederhanakan aja menjadi A sama dengan 3/2R. Kemudian S tak hingganya adalah 6 atau A/1 min R sama dengan 6. Nah, dari dua ini kita dapat peroleh bahwa 4R kuadrat min 4R plus 1 sama dengan 0. Nah, ini dari mana? Nah, ini itu kan sama saja A sama dengan 6 dikali 1 min R. Kita substitusikan antara persamaan U2 dan S tak hingga. Sehingga diperoleh 4R kuadrat min 4R plus 1 sama dengan 0. Atau dapat difaktorkan menjadi 2R min 1 sama dengan kali 2R min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh R-nya adalah setengah. Nah, karena R-nya setengah, kita substitusikan ke U2 atau S tak hingga. Sehingga diperoleh A-nya itu adalah 3. Sehingga suku ke-6-nya kita substitusikan menggunakan rumus suku ke-n pada barisan geometri, yaitu AR pangkat N-1. Sehingga diperoleh nilainya adalah 3/32. Jadi suku ke-6 deret tersebut adalah 3/32. Nah, soal berikutnya, jika X, 2X plus 2, dan 4X plus 10 adalah 3 suku pertama dalam barisan geometri, suku kelima barisan tersebut adalah titik-titik. Kita tahu bahwa rumus suku N itu adalah AR pangkat N-1, dan rumus rasio itu kita dapat peroleh dari UN dibagi UN-1. Sehingga, karena rasio itu UN per UN-1, berarti rasio itu bisa suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, sehingga diperoleh data seperti berikut. Sehingga, ini kan nilai rasionya sama, maka kita bisa samakan saja. Kemudian ketika kita kalikan, maka diperoleh 2X plus 2 dikuadratkan sama dengan X dikali 4X plus 10. Jika disederhanakan, maka diperoleh nilai X-nya adalah 2. Sehingga kita substitusikan ke sini, U1-nya itu X berarti adalah 2. U2-nya itu 2X plus 2, di mana X-nya itu 2, sehingga U2-nya adalah 6. 4X plus 10 atau U3-nya, ketika X-nya 2, sehingga U3-nya adalah 18. Nah, sehingga diperoleh nilai rasionya itu adalah 3. Oleh karena itu, untuk mencari suku kelima, itu kita substitusikan saja ke U5. Jadi AR pangkat 4, atau kita peroleh 162. Nah, soal berikutnya, di antara negatif 10 dan negatif 5/4 itu disisipkan dua bilangan, sehingga membentuk barisan geometri. Kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita tahu tadi rumus UN dan R itu seperti ini. Sehingga R-nya, R lama itu adalah min 5/4 dibagi min 10. Sehingga diperoleh 1/8. Nah, untuk menentukan rasio baru setelah disisipkan, maka kita menggunakan rumus rasio baru, yaitu akar dari rasio lama. Nah, akarnya itu akar pangkat jumlah sisipan ditambah 1. Sehingga akar pangkat 3 dari 1/8 itu adalah 1/2. Sehingga karena rasio barunya itu 1/2, dengan A-nya itu adalah min 10. Sehingga kita peroleh U2 untuk suku kedua pada barisan baru, itu A dikali R, sehingga hasilnya min 5. Kemudian suku ketiganya itu adalah min 5/4. Oh, maaf, ralat di sini. Jadi kan hasilnya min 10 dikali 1/4 atau min 10/4. Nah, maka kedua bilangan itu adalah min 5 dan min 10/4. Nah, ini diralat ya.
Nah, soal berikutnya itu yang nomor 7. Jika n suku pertama suatu deret geometri adalah 93, jika suku pertama dan kedua deret itu adalah 3 dan 6, maka tentukan n. Kita tahu Sn-nya 93, U1-nya 3 dan U2-nya 6. Nah, dari U1 dan U2 ini, kita peroleh rasionya. Rasionya U2 dibagi U1, sehingga diperoleh rasionya 2. Sehingga Sn-nya itu adalah A dikali R pangkat N-1 per R-1. Karena rasionya 2, berarti kita pakai yang R-1. Sehingga ketika disubstitusikan, diperoleh nilai N-nya adalah 5. Jadi, banyaknya suku atau nilai N pada deret tersebut adalah 5. Soal berikutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Seterusnya hingga bola itu berhenti. Panjang lintasan bola tersebut adalah titik-titik. Nah, kita kan nggak tahu bolanya berhenti akan sampai berapa kali, sehingga ini merupakan deret tak hingga. Dengan A itu 15, R 4/5. Sehingga diperoleh panjang lintasannya adalah 15 dibagi 1 min 4/5 atau 75. Sehingga panjang lintasan bola tersebut adalah 75 meter. Nah, berikutnya soal semi aplikasi untuk barisan dan deret geometri. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki. Pertama, jadi segitiga siku-siku sama kaki pertama, itu panjang siku-sikunya adalah 2 cm. Kemudian segitiga siku-siku sama kaki yang kedua, itu panjang sisi siku-sikunya itu adalah sama dengan panjang sisi miring segitiga kedua. Begitu pula selanjutnya. Nah, keliling segitiga siku-siku yang ke-10. Otomatis kita harus mencari sisi yang ke-10 terlebih dahulu. Nah, panjang sisi segitiga pertama adalah 2 cm, sehingga panjang sisi segitiga kedua adalah 2 akar 2. Di mana rasionya itu adalah akar 2. Oleh karena itu, panjang sisi yang ke-10 itu kita gunakan U10 saja. Sehingga diperoleh nilainya adalah 32 akar 2. Nah, ini merupakan panjang sisi segitiga yang ke-10. Sehingga untuk mencari hipotenusanya, kan untuk keliling kan kita menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, mencari hipotenusanya kita menggunakan Pitagoras, sehingga diperoleh nilainya 64. Sehingga kelilingnya kita tinggal jumlah saja, A plus B plus C. Nah, maka dapat disederhanakan menjadi 64 akar 2 ditambah 64. Jadi, keliling segitiga siku-siku sama kaki yang ke-10 adalah 64 akar 2 plus 64 cm. Nah, soal aplikasi berikutnya, pada sebuah pengamatan terdapat 3 bakteri jenis tertentu. Tiap 4 jam, masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Banyak bakteri setelah 20 jam. Nah, kalau 20 jam, itu kan melewati 4 jam sebanyak 5 kali. Maka, N-nya itu adalah 20/4 atau 5. Nah, khusus pada pengamatan ini, untuk bakteri, itu R-nya itu tidak dikurangi 1. Sehingga diperoleh banyak bakteri setelah 20 jam, itu adalah AR pangkat 5. Di mana 5 itu adalah N-nya tadi. Sehingga diperoleh 160. Sehingga banyak bakteri setelah 20 jam adalah 160 bakteri. Nah, demikian latihan-latihan soal tentang barisan dan deret geometri. Selamat memahami, semoga dapat dipelajari dengan baik. Sukses selalu. Tuhan memberkati.